sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Malam, Pasam, kau Puji, lihat Nel, pelangi David. kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tidak terasa jam sudah menunjukkan jam 7 tepat. Itu artinya kita akan memulai pada kesempatan ini Bincang Sersan edisi hari ini, yaitu 18 September tahun 2023. Ya, kita akan memulai Bincang Sersan kita pada kesempatan ini dengan tema hari ini. Pembahasan kita adalah memahami kitab Amsal, gitu ya, sebuah kitab yang mungkin buat kita ketika kita baca ini kayak quotes aja nih sebenarnya, tapi isi di dalamnya tuh menarik untuk dieksplor gitu ya, dan ini sangat direkomendasikan untuk dibaca, atau bahkan kitab Amsal ini menjadi bacaan yang digumulkan oleh sekeluarga gitu ya. Beberapa gereja menggunakan kitab Amsal sebagai kitab yang menjadi panduan ketika harus ada pokok doa tentang keluarga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kitab Amsal pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ 184. PKJ 184 akan menjadi pujian pembuka kita.
kita akan memasuki doa pembuka. Mungkin dalam kesempatan ini dengan hormat saya minta tolong ke Pak David Sompotan, boleh Pak doa buka? Siap Pak, siap. Ya, makasih Pak David. Oke. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana atas pimpinan dan penyertaan-Mu kami boleh melewati sehari perjalanan hidup kami hingga pada malam hari ini. Engkau boleh persekutukan kami di dalam bincang sersan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya semua ini boleh terjadi karena kehendak-Mu. Pimpin kami, berkati kami di dalam bincang sersan ini ya Bapa, terlebih berkati peralatan yang kami pakai, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati Pak Pendeta Samuel yang akan memaparkan materi tentang kitab Amsal, dan biarlah Tuhan yang mampukan kami semua untuk memahami dan mengikuti semuanya boleh berjalan dalam kasih Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan bincang sersan di malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, hanya boleh terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak David. Sama-sama Pak. Saudara-saudari sekalian, kita akan memasuki perbincangan kita pada kesempatan hari ini, yang dimana kita akan bicara soal memahami Amsal, gitu ya, memahami kitab Amsal. Mungkin ini menjadi sebuah kitab yang biasanya kita baca per ayat, satu atau dua ayat atau bahkan 3 ayat. Sebuah kitab yang terkenal dengan di kalangan kita yang suka membaca Alkitab, maka kita akan bilang Amsal ini adalah kitab yang banyak sekali quotes-nya gitu ya, karena banyak sekali ayat yang bisa dikutip, satu ayat saja untuk menjadi sebuah kutipan gitu ya. Jadi entah wallpaper lah atau something like that gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat sebenarnya apa sih isi dari kitab Amsal dan yang apa saja yang menjadi poin-poin di dalam kitab ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu serta saudari sekalian, biasanya kan kitab itu ditulis dengan nama penulisnya. Nah, berarti siapakah Amsal ini? Karena tidak jarang di kalangan kita nama Amsal ini menjadi nama orang ya. Nah, kalau Amsal, Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian, mungkin ada saudara yang punya namanya ada kata Amsal, maka arti dari Amsal itu berasal dari bahasa Ibrani misle ya. Artinya apa? Perumpamaan, pelajaran, atau bahkan pegangan hidup ya. Jadi Amsal itu sebuah karya sastra yang isinya memang satu kitab itu adalah pegangan hidup. Perumpamaan. Makanya kan ketika ada bicara soal orang malas atau orang, pergilah kepada semut dan lihatlah lakunya ya. Ada perumpamaan. Lalu juga ada pelajaran di situ. Ada unsur-unsur pendidikannya. Dan pastinya ada soal pegangan hidupnya. Bagaimana hidup seseorang itu harus berdasarkan firman Tuhan. Di Amsal itu. Nah, kalau kita lihat, maka Amsal ini mungkin bagi beberapa Bapak Ibu serta saudari-saudari yang sudah mempelajari begitu penggolongan kitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama yang jadi pengantar sersan kita mungkin hampir setahun yang lalu begitu ya. Ini Amsal termasuk ke dalam golongan kitab-kitab hikmat ya. Dimana kalau bicara kitab hikmat seperti Amsal, lalu juga Ayub, lalu juga Pengkhotbah begitu ya. Amsal ini adalah sebuah kitab hikmat yang dimana isinya itu mengangkat apa? Mengangkat soal isu-isu ya, isu-isu mengenai contohnya sikap hidup yang benar, gitu ya. Sikap hidup yang benar itu seperti apa sih? Kita sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan Allah, gimana sih hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu? Lalu juga bicara soal etika-etika. Kitab Amsal ini menjadi sebuah kitab yang pasti wajib kudu harus dikaji oleh para ahli etika di dalam teologi Kristen ya. Karena banyak sekali makna-makna etis yang diangkut atau bahkan dibawa oleh kitab Amsal ini. Lalu juga apa? Persoalan nilai-nilai moral dalam kehidupan.
sebagai kitab hikmat, maka Amsal juga mengangkat soal nilai-nilai moral. Bagaimana perilaku moral yang harusnya dimiliki oleh umat pilihan Allah. Bagaimana hidup sebagai umat pilihan Allah itu harus dijalankan menurut tindakan yang etis dan yang sesuai dengan firman-Nya. Di sini di kitab Amsal ini sebanyak 31 pasal, dia mengangkat bagian-bagian itu. Makanya kitab Amsal ini bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang mungkin sangat senang dengan bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana pola hidup yang etis gitu ya. Ini menjadi bacaan yang sangat-sangat menarik dan sangat direkomendasikan. Ya. Dan juga kalau bicara kitab Amsal, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kepala redakturnya atau yang menjadi kapten tim dari penggubahan kitab ini adalah seorang yang bernama Salomo. Kita ingat ya Bapak Ibu saudara-saudari, Salomo itu titik-titik Daud. Kira-kira titik-titiknya mau di siapa, Bapak Ibu? Salomo itu siapanya Daud? Anaknya Pak Sam. Anaknya ya? Ayahnya, Anaknya ya Bapak Ibu, Salomo adalah anaknya Daud. Dan Salomo sebagai Raja Israel dikenal oleh apa? Kekayaan, kebijaksanaan, atau karena kedurhakaannya? Ayo, di antara 3 pilihan itu. Bijaksana. Oh ya, dikenal dengan kebijaksanaannya. Ya. Dan kebijaksanaan itu nyata di dalam karya tulisnya Salomo ini. Ya. Tetapi walaupun Salomo itu menjadi kaptennya, menjadi kepala redakturnya, yang mana Salomo menjadi seorang yang mengomandoi penyusunan kitab ini, tetapi karya kitab ini tidak hanya berisi kontribusi Salomo saja. Ada pihak-pihak lain yang berkontribusi. Contohnya kalau kita membuka Amsal 30 ayat 1, di situ ada seorang yang bernama Agur bin Yake. Gitu ya, di Amsal 30. Lalu kalau kita membuka Amsal 31, di situ ada namanya Amsal-amsal untuk Lemuel. Ya, dari ibunya. Siapa sih Lemuel ini? Lemuel ini adalah seorang raja di mana? Raja di tempat yang bernama Masa, ya, tempat Masa. Ya. Amsal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 9 itu menjadi amsal-amsal untuk Lemuel. Ada juga kalau kita memperhatikan ke belakang, ya, dari Amsal 25 sampai Amsal 29. Walaupun itu adalah Amsal Salomo, Bapak Ibu serta saudari, tetapi amsal-amsal itu dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Hizkia itu siapa? Hizkia itu selain daripada nama yang sangat populer di kalangan orang Kristen, beberapa anggota jemaat kita juga menggunakan nama itu, tetapi kalau kita membaca Amsal 25 ayat 1, di situ ada keterangan yang menarik, bahwa Hizkia adalah Raja Yehuda. Berarti, kalau sudah ada kata-kata Yehuda, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kira-kira terjadinya setelah perpecahan Israel atau sebelum perpecahan Israel? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Sebelum atau setelah? Ayo. Setelah tuh Pak. Ya, karena kita ingat, setelah pemerintahan Salomo, maka kerajaan Israel terbagi menjadi berapa Bapak Ibu? Dua. Jadi 2. Kerajaan yang di utara bernama Yehuda. Israel, dengan ibu kota di sebuah kota yang bernama ada Samnya juga tuh. Samaria. Samaria, ibu kotanya ya. Dan yang Israel Selatan bernama Kerajaan Yudea, Kingdom of Judah. Ya. Dan ibu kota di Yerusalem. Dan tidak lain pemberontakan kenapa Israel terpecah, ya gara-gara anaknya Salomo yang bernama Rehabeam dan Yerobeam. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, mulai dari Amsal 25, maka Amsal 25 ini, kitab Amsal ini penyusunannya terjadi di dalam beberapa stage, beberapa masa begitu ya. Dari Amsal 1 itu berarti gubahan Salomo, di mana itu masih zaman Israel masih bersatu.
Israel masih menjadi sebuah kerajaan yang sama gitu ya, bersama-sama dengan ibu kota tetap di Yerusalem. Mulai Amsal 24 berarti itu adalah Amsal 25 sorry, itu adalah Amsal-Amsal yang dikumpulkan oleh pegawai Hizkia, seorang raja di Yehuda, berarti raja di Israel Selatan, dan ada masa yang lain juga, Amsal 30 dan Amsal 31 begitu ya. Salomo memang menjadi kepala redaktur, tetapi kitab ini bukan hanya berisi karya Salomo saja. Ada pihak-pihak lain yang juga berkontribusi di dalamnya. Sama seperti Mazmur, Bapak Ibu. Bukan hanya Daud saja yang bekerja di sana. Memang kapten timnya adalah Daud, ya. Ketua penyusunannya adalah Daud. Tetapi yang berkontribusi di sana jauh lebih daripada Daud. Banyak di sana. Ada Salomo, kontribusinya juga ada. Ada seorang yang kita kenal banyak lah di Mazmur itu, sampai ada Mazmur-Mazmur yang tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini karena tidak dialamatkan. Nah, ketika kita membicarakan Amsal juga, maka kita harus melihat siapa sih yang menjadi sasaran penulisan Amsal. Dari tadi saya sudah spill dari awal ya Bapak Ibu bahwa kitab Amsal ini sangat enak untuk dibaca oleh yang pertama kalangan yang sangat menggumuli isu-isu tentang etika kekristenan. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, Amsal ini enak dibaca ketika bulan keluarga, apalagi dibacanya bersama-sama di dalam rumah ya. Sehari satu pasal itu akan sangat membantu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara sasaran penulisan Amsal ini ada beberapa kalangan. Dari sekian banyak ada 5 yang saya coba kelompokkan. Yang pertama Bapak Ibu adalah kaum muda. Amsal ini, kitab Amsal sangat direkomendasikan dibaca oleh anak-anak muda. Ya. Dan bicara kaum muda, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, maka kalau yang namanya kaum muda gereja, itu tidak hanya mereka yang berada di usia pemuda, after 17, setelah 17 tahun ke atas. Ya. Tapi kalau yang namanya kaum muda, itu juga bicara soal remaja. Remaja span-nya berarti dari usia mungkin bangsa 13, 14 sampai dengan 17 dan anak-anak ya di bawah 14 tahun ya. Sangat baik untuk dibaca ya. Bahkan dari anak batita sekalipun oleh orang tuanya mulai membacakan dan mendidik mereka di dalam kitab Amsal ini akan sangat baik karena banyak sekali muatan-muatan bijaksana. Apalagi untuk para oma-opa ini sangat baik sekali jika misalkan ada pertemuan keluarga nih, misalkan ada pertemuan keluarga di mana biasanya ya opa-opa itu mendongeng buat cucu-cucunya gitu ya. Saya nggak tahu ya kalau zaman sekarang, mudah-mudahan dongengnya sudah tidak digantikan lagi oleh dongeng YouTube gitu ya. Tapi ketika mereka mendongeng dan mendongengkan kitab Amsal ini sangat-sangat baik buat anak-anaknya. Karena apa? Karena di situ ada muatan-muatan hidup. Penulisan Amsal pertama-tama menyasar kaum muda ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan lari daripada jalan itu. Ada juga bicara kepada siapa? Kepada laki-laki, kaum bapak itu ya. Laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga dan juga laki-laki yang masih remaja. Bapak-bapak ini sangat menjadi salah satu tujuan dari penulisan Amsal. Jadi memang memang banyak sekali hikmat-hikmat terkait bagaimana menjadi komando ya, menjadi kapten di dalam kehidupan berkeluarga ya. Kenapa saya katakan kapten? Karena di dalam struktur masyarakat ketimuran termasuk kita bangsa Israel ya, tradisi Asia, seorang suami, seorang laki-laki, seorang bapak itu menjadi kapten dari keluarga. Baik kalau di tetangga dikatakan sebagai laki-laki atau suami adalah imam, itu sebenarnya bukan konsep agama, itu sebenarnya konsep masyarakat. Ya. Kaptennya dia, itu tradisi Timur Tengah yang sangat mengakar banget. Di dalam masyarakat Israel, para suami, para laki-laki itu menjadi kapten. Makanya di dalam Amsal ini juga laki-laki itu menjadi tujuan. Supaya apa? Menjadi pemimpin keluarga yang berhikmat. Menjadi pemimpin keluarga yang memimpin berdasarkan firman Tuhan. Bukan firman dirinya sendiri. Bukan karena kehendak sendiri. Atau bahkan menjadi pemimpin yang kabur begitu saja. Ya, saat ini
banyak ya fenomena namanya fatherless generation ya, bahwa peran laki-laki di dalam pendidikan anak itu sangat kurang karena mereka terlalu terfokus untuk mencari sesuap nasi. Nah, di dalam bagian Amsal ini dikatakan bahwa memimpin keluarga, bahwa mereka yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin keluarga harus memimpin di dalam hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sangat baik untuk menjadi guidelines, menjadi petunjuk bagaimana kita bisa memimpin kehidupan keluarga kita, khususnya di era saat ini, di mana rasanya ketika kita sebagai orang-orang yang sudah berkeluarga mungkin sangat sulit untuk menjangkau anak-anak. Ya. Apalagi dengan segala keunikan dan problematika anak-anak yang mungkin zaman kita kecil dan remaja dulu belum ada. Dan selain bapak-bapak juga siapa? Para ibu. Ya. Perempuan yang sudah menjadi istri. Secara khusus, Amsal menempatkan para istri itu secara spesial. Karena apa? Di Amsal 31, kalau kita menyempatkan diri untuk membaca kitab Amsal, di bagian akhir, Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31, itu menjadi sebuah Amsal yang memang dikhususkan untuk para istri, para ibu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul sebagai puji-pujian untuk istri yang cakap, atau dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Eshet Chayil, ya, istri yang cakap. Sebuah puisi sebaik yang berisi pujian. Dan kalau Bapak Ibu serta saudara-saudari membacanya, ini sangat indah gitu ya, untuk para istri. Bahwa istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia mencari bulu domba dan Rami senang bekerja ketika tangan-tangannya. Ia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan seisi rumahnya, membagi tugas kepada pelayan-pelayannya. Lalu juga apa? Bahkan di ayat 30 ini yang sangat keren begitu ya Bapak Ibu, yang menjadi perhatian bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan begitu ya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Ya. Sebuah Amsal yang menyatakan bagaimana seorang istri juga berperan besar dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kalau tadi bapak-bapak menjadi kapten, ya, kapten, pemimpin, arahnya, komandannya, kita mau jalan kemana, mau jalan ini dalam struktur masyarakat Israel dan juga Asia pada umumnya, para istri ini menjadi mana? Kalau orang suka mengatakan konco winking, sepertinya itu tidak terlalu salah. Sepertinya tidak terlalu tepat, maaf saya rela. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya para perempuan itu posisinya adalah dia menjadi manajer. Ya. Manajer dari apa? Manajer dari si kapten ini. Ya. Karena dialah yang memberikan support kepada si kapten ini untuk terus mengarahkan. Dia yang menjadi apa ya? Boleh dikatakan sebagai ahli perbendaraannya. Ya. Karena dikatakan di sini di dalam Amsal 31 khususnya dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kalau kapten menentukan, ini menjadi orang yang apa ya? Memberikan pertimbangan untuk membantu si kapten itu mengomandoi arahnya kemana. Supaya intinya apa? Ketika mendidik anak-anaknya, mereka tidak mendidik dalam jalan yang keliru. Ya, di Amsal yang lain kan dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, suami dan istri bekerja sama di dalam bagian ini. Makanya Amsal juga berbunyi kepada para ibu-ibu atau para perempuan. Dan bahkan di ayat 30 dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Sesuatu yang kalau di dalam TB2 dikatakan menipu. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah menipu. Kenapa bisa menipu? Ya karena gampang hancur. Gitu ya. Sederhananya ketika cantik pakai bedak yang 2 cm tebalnya begitu ya Bapak Ibu, begitu kena hujan luntur semua bedaknya, hancurlah kecantikannya. Jadi kayak zombie hari itu. Sia-sia. Tapi apa? Yang paling penting bukanlah kecantikan, bukan kemolekan. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Itu yang penting. Nah,
Kita lanjut lagi, Bapak Ibu, selain daripada kepada Bapak, kepada kaum muda, kepada pada anak, kepada Bapak, kepada Ibu, kepada siapa lagi? Kepada lansia, ya. Orang tua dengan orang muda. Lansia ini kenapa menjadi sasaran Amsal? Karena para lansia juga memiliki tempat. Tempat untuk apa? Tempat di mana mereka harusnya sebagai orang yang sudah berjalan lebih jauh, lebih senior di dalam segi umur, hikmatnya karena mereka sudah memakan asam garam kehidupan, harusnya lebih besar daripada anak-anak muda. Bagaimana mereka itu menjadi semakin pribadi yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak dan cucunya. Amsal menempatkan lansia pada posisi yang luar biasa besar. Sama seperti anak-anak muda, para suami, para istri. Lansia pun mendapat tempat. Bagaimana mereka harus mengarahkan hidup menjadi teladan bagi anak cucunya. Karena apa? Karena berkat Tuhan juga tercurah kepada setiap mereka. Dan di dalam masyarakat Israel, lansia juga punya tempat. Di dalam struktur keluarga. Dan kelima siapa? Kelima adalah mereka yang menjadi pemimpin dan mereka yang juga pihak-pihak yang dipimpin, para pemimpin dan terpimpin atau dipimpin. Ya. Contohnya seperti pemerintah dan rakyat. Kalau di dalam kehidupan keluarga, ya antara ibu, bapak, anak-anak saling memimpin dan saling dipimpin. Ya. Lansia dan kaum muda juga sama, saling dipimpin dan saling memimpin. Singkatnya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Amsal sasaran penulisannya adalah semua orang, ya. Semua orang menjadi sasaran dari penulisan kitab Amsal. Tidak peduli dia tua, tidak peduli dia muda, tidak peduli dia senior, tidak peduli dia junior, tidak peduli dia sudah menikah, belum menikah, tidak peduli dia sudah berketurunan atau belum. Semuanya menjadi sasaran penulisan. Bahkan tidak peduli dia seorang pemerintah, pemimpin, atau bahkan dia yang diperintah. Orang-orang yang dipimpin. Itu menjadi sasaran penulisan dari kitab ini. Makanya kitab ini sangat saya rekomendasikan, atau bahkan juga untuk semua orang gitu ya. Kalau ditanya, pasti kalau kitab yang komplit soal hikmat, yang enak untuk dipelajari, kitab apa? Kitab Amsal. Untuk dibaca di tengah kehidupan keluarga, setiap hari bacaan hari-hari, atau bahkan bacaan untuk mengawali dan mengakhiri hari, kitab Amsal itu sangat direkomendasikan. Satu ayat satu hari oke, satu pasal satu hari kadang tidak terlalu oke karena kadang ada satu pasal yang muatannya sangat banyak. Nah, kalau kita baca apakah juga ada tujuan penulisan dari kitab Amsal? Jawabannya pasti ada. Di Amsal 1, Bapak Ibu, itu diterangkan tujuan dari kitab Amsal, ya. Amsal itu ditulis buat apa? Di Amsal 1 itu ada. Kemana saja, apa saja yang menjadi tujuan penulisan dari kitab Amsal ini. Kita akan lihat secara satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, yaitu adalah supaya setiap mereka yang membaca mengetahui dan menerima hikmat serta menerima apa? Menerima didikan. Tadi di awal dikatakan kitab Amsal ini punya dimensi pendidikan juga. Maka setiap mereka yang membaca kitab dan merenungkan kitab ini diharapkan untuk tahu ya hikmat Tuhan tuh kayak apa. Lewat quotes-quotes singkat. Dan juga apa? Tidak hanya tahu tapi juga mau terima. Kan ada aja ya orang yang tahu, ya tahu kok ada peraturan saya harus pakai helm, tahu kok ada peraturan saya harus kalau mau belok itu harus menyalakan sen, gitu ya, beloknya ke kanan, sen ke kanan, kalau belok kiri sennya ke kiri. Tapi kan ada aja yang nggak terima, sen kiri beloknya kanan, masih jadi fenomena sampai hari ini Bapak Ibu. Berarti apa? Tidak, walaupun tahu ada hikmat tapi nggak terima didikannya. Udah tahu kalau mau pergi kemana-mana harus mempersiapkan dengan baik. Ada aja kan ya asal-asalan, akhirnya apa? Berangkatnya terlambat lah, ada yang ketinggalan lah, ini dan itu ketinggalan. Kitab Amsal mengajak kita untuk apa? Selain daripada tahu hikmat Tuhan, kita juga mau diajak untuk menerima didikan itu. Didiklah orang muda, didiklah ini. Ya. Anak muda seperti panah. Nah itu
Ada itu dimensi didikan di dalam kitab Amsal. Juga apa? Kalau kita baca lagi di Amsal 1, memberikan kecerdasan dan pengetahuan. Ya. Jadi tujuannya kitab Amsal ini adalah bagaimana kita itu mendapatkan kecerdasan dan juga mendapatkan pengetahuan. Kenapa tidak dikatakan sebagai kepintaran? Nah, inilah yang menjadi perbedaan. Kalau orang pinter, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, orang yang pinter belum tentu cerdas. Tapi orang yang cerdas bisa menjadi orang yang pintar. Kenapa? Karena kalau cerdas, ya, itu kan cerdik dan berdasar. Ya. Dia bisa memanfaatkan situasi yang ada. Tapi ada dasarnya juga. Kalau pinter ya udah pinter, tapi dia nggak mau memahami kiri kanannya seperti apa konteksnya. Tapi kalau cerdas, dia melihat, orang cerdik itu kan melihat kiri kanannya kayak mana, apakah ini patut diucapkan atau tidak, dan juga apa ada dasarnya. Kenapa saya tidak mengucapkan ini walaupun saya tahu? Karena konteksnya sedang seperti ini, dan seperti ini. Dan juga apa? Kitab Amsal memberikan pengetahuan. Banyak ketika kita, ini pengalaman pribadi sharing gitu ya Bapak Ibu, ketika membaca kitab Amsal, banyak hal-hal yang tiba-tiba tentunya keluar di kepala gitu ya. Bahasa bahasa kerennya adalah pop up. Pop up tuh kayak kalau kita mungkin pernah nonton kartun, Bapak Ibu serta saudara-saudara, di kepalanya nanti keluar kayak awan tuh. Ya, ada awannya keluar. Nah, itu namanya pop up. Ya, beda sama pop ice. Pop ice itu minuman. Ya, kalau pop up tuh keluar dari kepala. Nah, kitab Amsal itu lewat pengetahuan itu mengajak kita untuk seperti itu. Berpikir kritis dan akhirnya mengeluarkan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan momen di mana kita bisa keluar ada idenya, ada awannya di sini. Ternyata seperti ini. Atau ya kalau nggak keluar awan ada lampunya lah ya gitu ya Bapak Ibu di film kartun. Kitab Amsal itu tujuannya seperti itu. Menggugah pikiran kita supaya berkembang. Ya. Karena apa? Karena dari pikiran yang baik, kita akan memiliki iman yang benar juga. Ya. Saya sering menggunakan quotes-nya seorang yang bernama Agustinus. Fides quaerens intellectum. Iman seorang Kristen adalah iman yang fides quaerens intellectum. Iman yang selalu, fides itu iman, quaerens itu mencari, intellectum itu adalah pengetahuan. Iman yang selalu mencari dan mengejar yang namanya pengetahuan dan pengertian. Dan juga apa? Kalau kita lihat di Amsal 1, di situ juga yang sangat ditekankan dalam kitab Amsal juga tujuannya adalah menekankan pesan untuk hormat kepada Tuhan. Ya, di ayat, kalau kita lihat di ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita menghormati Tuhan, kita itu menjadi awal yang baik untuk menerima pengetahuan-pengetahuan. Berbeda dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau diubah, orang-orang yang bebal. Bahasa gampangnya orang bebal, orang yang menolak didikan, orang yang ya sudah maunya gitu saja, ya tidak mau berkembang. Nah, itu yang membedakan. Kalau orang yang mau menerima didikan, dia sudah pasti hormat kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang mau menerima didikan-didikan, orang yang mau menerima hikmat, orang yang mau hidup cerdas dan punya pengetahuan. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu nggak mau dididik. Orang bodoh itu tidak mau bersaing. Orang bodoh itu mau, bahkan ya, studi terbaru mengatakan orang-orang bodoh kadang orang-orang yang tidak mau dibandingkan. Karena apa? Ya kita hidup banyak pembandingnya kok gitu ya. Satu orang dan orang lain berbeda. Orang-orang bodoh kadang orang tidak mau dibandingkan. Jangan bandingin saya dong, gini dong. Gitu. Gak mau maju. Ya, itu tipikal orang-orang yang dalam tanda kutip orang yang bodoh. Karena apa? Dia gak mau berkembang, gak mau maju. Amsal itu mengajak kita untuk menjadi orang yang menghormati Tuhan. Dinyatakan lewat apa? Lewat sikap hidup kita yang mau terus berkembang. Mau menerima pengetahuan, mau terus belajar, mendalami firman Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu dia. Nah, ini yang menjadi tujuan dan tulisan kitab Amsal. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana kitab Amsal ini ditulis, maka ini menjadi sebuah struktur. Ya. Ada strukturnya yang terbagi. Kalau saya bagi, kenapa dibagi ke dalam 2 bagian? Karena slide-nya tidak muat, gitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa struktur yang menjadi
penulisan kitab Amsal. Kalau kita lihat dari pasal 1, di ayat 1 sampai dengan 7 itu adalah tujuannya. Tujuan dari penulisan Amsal. Kalau di Yohanes tujuan dari Injil ini dibuat. Maksudnya Injil ini dicatat. Ya. Lalu ada nasihat dan peringatan dari ayat 8 sampai ayat 19, masih di pasal yang sama, ya. Lalu juga kalau kita lihat di kitab Amsal ini bicara soal nasihat hikmat. Ya, ada di ayat 20 sampai dengan ayat 33 itu bicara soal hikmat semua. Ya. Faedah daripada menuntut hikmat, ya. Ini strukturnya berdasarkan daripada judul-judul perikop yang diberikan, gitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau bicara penulisan Amsal itu nggak ada judulnya sebenarnya. Jadi langsung blank begitu saja tanpa judul. Nah, ini kenapa diberikan judul untuk membantu kita terkait perikop ini sedang membicarakan tentang apa, dan ini menolong kita untuk memahami kitab Amsal. Kalau kita bicara soal faedah hikmat, kita bisa lihat di ayat 1 sampai dengan 22 di pasal yang kedua. Lalu juga berkatnya, kalau kita menjadi orang yang berhikmat, ya apa aja berkatnya? 26 ayat, ya. Juga anjuran, ya. Di sini ada anjuran juga nih, udah kayak resep obat gitu ya. Anjuran untuk berbuat baik, ya. Kenapa kita harus berbuat baik? Di situ di Amsal 3 dijawab ya dari ayat apa namanya di ayat 25 dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat 27 sampai dengan 35, ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Itu ayat yang terkenal gitu ya Bapak Ibu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Di situ banyak sekali nasihat-nasihatnya. Juga nasihat untuk mencari hikmat di pasal 4. Mengenai perzinahan. Nah, ini juga sesuatu yang penting ya Bapak Ibu terkait perzinahan, ya. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ya. Di situ dikatakan dari ayat 3 ini sangat vulgar gitu ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di Amsal 5 dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 itu sangat-sangat vulgar, tapi di ayat 7 agak formulasinya sudah normal. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku, ya, supaya kau jangan menyerahkan keremajaanmu. Di ayat 9. Ini nasihat tentang apa perzinahan, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu, TB1, kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang-orang kejam. Ya, ini sangat menjadi sebuah tuntunan bagi anak-anak muda. Jangan menggunakan masa remaja, masa muda kalian secara sia-sia untuk hal-hal yang tidak baik ke depannya. Ya. Melainkan pergunakanlah untuk memahami hikmat akan Tuhan yang menuntun di masa tua. Dan juga di ayat 1 sampai dengan ayat 19 di pasal 6 bicara soal berbagai nasihat. Itu banyak sekali nasihat-nasihat yang ada di sana. Lalu kalau kita baca selanjutnya di ayat 6 sampai dengan 20, di situ juga kembali bicara soal perzinahan, ya. Karena kenapa sih perzinahan ini sangat diperhatikan di dalam kitab Amsal? Karena Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau bicara tentang zina, dalam ke-10 firman itu menjadi sesuatu yang dilarang. Dan ketika bicara soal zina, Tuhan Yesus sudah memberikan pandangan yang jelas. Gak usah kita melakukan. Kamu mikir aja, baru membayangkan, baru berencana di kepala, udah termasuk perzinahan. Makanya ini sangat-sangat ditekankan di dalam kitab Amsal apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang merancang kejahatan. Kita itu harus merancang kebaikan, bukan merancang kejahatan. Ya. Tanamlah kebaikan, bukan menanam persoalan. Tanamlah hal-hal baik, jangan hal-hal buruk. Dan itu harus dimulai dari kapan? Dari sedini mungkin. Dari masa muda kita. Sampai kapan? Sampai ketika kita berpulang, kita harus tetap menanam kebaikan. Kapan menuainya? Ketika kita sudah pulang. Ya, baru di situ dituai. Ya. Karena apa? Yang kita tinggalkan dalam kehidupan adalah legacy. Adalah sesuatu yang orang bisa kenang. Ya. Hal-hal baik. Makanya dalam Amsal ini ditekankan betul. Jangan sampailah kamu jadi orang yang berzina. Jangan sampai kamu memanfaatkan hidupmu secara sembarangan. Ya. Karena kalau sudah jatuh ke dalam perzinahan, bahkan
perzinahan yang dikatakan menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain gitu ya, berpikir untuk wah ini saya gosipin aja yang nggak beres, itu udah nggak beres ya. Itu sudah menjadi sebuah dosa yang bahkan membuat kita tidak lagi hidup dalam firman Tuhan. Lalu juga ada di situ di pasal 8 soal wejangan hikmat ya. Ini berisi soal hikmat gitu ya, bagaimana hikmat itu memberikan arahan-arahan kehidupan. Dari 8 ayat 1 sampai dengan 36. Misalkan seperti ini di ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Ya, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Menekankan pentingnya hikmat di dalam kehidupan. Juga undangan hikmat dan undangan kebodohan. Lalu mulai dari pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 22 ayat 6. Nah ini yang saya katakan sebagai kumpulan Amsal-Amsal Salomo ya. Amsal-Amsal Salomo. Maksudnya kumpulan-kumpulan Amsal itu apa? Quotes-quotes singkat bahasa sekarang ya. Quotes-quotes singkat yang dikeluarkan oleh Salomo, kutipan-kutipan kata-kata hikmat dari Tuhan yang disampaikan oleh Salomo. Nah, di sini ada dari ayat 1 sampai 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 6. Jadi berpasal-pasal gitu ya Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Ada Amsal-Amsal orang bijak. Nah, ini yang menarik di pasal 23 gitu, bahwa ternyata Amsal ini tidak digubah oleh Salomo sendiri ya. Ada Amsal-Amsal orang bijak dari Amsal 22 ayat 17 ya. Siapa orang-orang bijaknya? Nah, itu tidak diketahui ya. Ada Salomo di sana, ada orang-orang lain di sana juga. Ya. Timnya ini siapa? Yang pasti kita ketahui kapten dari penulisan Amsal ini adalah Salomo. Tapi siapa yang dari 22 ayat 17 sampai 24 ayat 34 itu banyak orang-orang lain. Stafnya Salomo itu segudang ahli, tim ahlinya ada di sana. Lalu juga apa? Nah, ini yang di ayat 25 tadi ya, yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Penulisannya ini berbeda zaman dengan yang pasal-pasal sebelumnya. Karena apa? Dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, seorang Raja Yehuda. Dan kalau kita bicara tentang kapan pemerintahan Hizkia, kita bisa lihat di dalam kitab Raja-Raja. Di situ kita bisa tahu. Dan yang pasti ini dikumpulkan kapan? Kumpulnya adalah setelah Israel terpecah. Juga perkataan-perkataan Agur, ya, Agur bin Yake tadi. Lalu juga Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya, yang pasti sudah terjadi ini di atas setelah perpecahan. Dan juga ya ini yang 31 ayat 10 sampai dengan 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Siapakah yang menulisnya? Tidak diketahui. Nah, ini yang menjadi struktur penulisan kitab Amsal, yang memperlihatkan bahwa Amsal ini bukan satu zaman, tapi minimal ada 2 sampai 3 zaman. Kitab Yesaya ada 3 zaman. Sebelum pembuangan, pada saat pembuangan, dan setelah pembuangan. Begitu juga dengan kitab Amsal. Zaman Salomo, setelah Salomo, dan ya tidak tahu lagi itu pasca Salomo gitu ya. 2 zaman lah minimal yang kita. Nah, dari struktur tadi kalau kita lihat ada beberapa tema besar yang diangkat dalam kitab Amsal ya. Saya mengumpulkan sekurang-kurangnya ada 3 dari sekian banyak, sekian ayat, sekian pasal dalam kitab Amsal, ada sekurang-kurangnya 3 tema besar. Yang pertama adalah selalu ditekankan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya adalah bagaimana kita menghormati firman Tuhan itu harus dinyatakan dengan sikap hidup yang bijak dan terarah pada Tuhan. Kalau arah hidup kita kepada yang lain, ya dalam ke-10 firman, pakai bahasa ke-10 firman, kita menjadikan ada Allah lain, ya sudah, hidup kita tidak dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Bahkan di dalam Injil Tuhan Yesus kan mengatakan, sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau harta kita adalah hikmat, hati kita pun dipenuhi dengan hikmat. Tapi kalau harta kita adalah kebodohan, ya hati kita ya bodoh. Makanya di dalam kitab Amsal itu sangat jelas ditekankan pesan untuk memperkaya hikmat dan menguasai hikmat. Bagaimana
Hikmat itu juga akan mempengaruhi hidup kita. Supaya hidup kita itu bisa jadi orang-orang yang berhikmat. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah ditunjukkan oleh sikap untuk takut akan Tuhan. Sikap untuk menghormati Tuhan dan menyatakan. Lalu juga apa? Dalam kitab Amsal temanya adalah juga soal pendidikan. Hidup menurut ajaran Tuhan. Menurut ke-10 firman tadi. Sikap kita yang mau mempraktekkan dan mengikuti firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita menjadi orang berhikmat. Kalau kita tidak mau mengikuti firman Tuhan, mencari celah dalam tanda kutip, bahkan mengeksploitasi celah yang jadi ruang abu-abu di dalam kehidupan keseharian, kita tidak bijak tandanya. Karena apa? Kalau kita mengikut Tuhan, itu adalah ya dan tidak. Opsinya cuma 2. Ya dan tidak. Ya dan tidak. Kita diajak untuk mengikuti hidup ajaran firman Tuhan. Selalu bagaimana mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah hati-hati terhadap kefanaan. Sesuatu yang dapat rusak, yang fana, gitu ya, itu harus dijauhi. Amsal 31 ayat 30 dalam TB2 dikatakan sebagai sesuatu yang menipu. Kemolekan dan kecantikan itu sesuatu yang menipu. Ya memang ada aja sih benar. Seiring perkembangan zaman, penambahan usia, ya makin turun gitu ya, kecuali dengan segala teknologi yang ada zaman sekarang. Pak Pendeta sekarang mah orang usia 70, 80 tahun masih kelihatan cantik kok. Ya bisa aja, tapi dengan teknologi dan pengorbanan yang luar biasa juga. Karena apa? Cantik secara fisik belum tentu cantik secara hati. Sedangkan di dalam kitab Amsal diingatkan, kemolekan dan kecantikan itu menipu. Karena apa? Itu terlihat mata. Apa yang abadi itu adalah yang tidak terlihat oleh mata, yang di dalam hati. Di mana sesuatu yang menjadi pikiran kita, yang menjadi inti kehidupan kita, itulah yang akan mempengaruhi kita. Makanya dalam kitab Amsal kita juga diajak untuk berhati-hati. Jangan sampai hidup kita terjatuh ke dalam pencobaan. Jangan sampai kita terjangkiti sesuatu yang fana. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, orang yang terpesona dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang gampang rusak. Kejarlah harta terindah, yaitu pengetahuan yang diawali dengan takut akan Tuhan. Ini beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait kitab-kitab Amsal, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Barangkali dari Bapak Ibu serta saudara-saudari ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, dipersilakan. Barangkali ada yang mau nanya, silakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait kitab Amsal ini? Atau sudah cukup semua Bapak Ibu? Aman? Baik, kalau sudah aman, saya mengasumsikan tidak ada yang bersedia berarti aman semua. Ya. Kalau aman, maka mudah-mudahan materi ini menjadi berkat dan menolong kita untuk semakin mampu memahami apa yang menjadi kitab Amsal, sebuah kitab yang terlihat memang cuma satu ayat, tapi sebenarnya syarat makna, syarat pegangan hidup, dan wah pokoknya kalau kita pelajari, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan terpop up tadi, terpesona, bahkan kita bisa melakukan introspeksi diri. Ini hidup saya sudah seperti ini belum ya? Apakah saya sudah menjadi pelaku firman yang benar? Apakah saya sudah mendahulukan pengetahuan hikmat di dalam Tuhan, atau saya biasa menjalankan hidup sesuai dengan pengetahuan diri sendiri. Dalam materi kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini kita akan memasuki sesi doa syafaat, Bapak Ibu. Ada beberapa pokok doa yang sudah tercantum di dalam warta jemaat. Barangkali Bapak Ibu saudara-saudari mau memberikan tambahan dari pokok-pokok doa ini, dipersilakan. Jika ada tambahan, mangga Bapak Ibu. Nongol nggak sih? Oh, nongol. Silakan, ada tambahankah dari pokok-pokok doa yang sudah saya tayangkan di depan di layar Bapak Ibu saudara-saudari?
Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada tambahan, maka ya silakan Bu Marcel. Pak Tobing, Pak Todi. Pak Oh, Tobing. ya. Pak Pak Immanuel. Ya, Yohanes. ya Pak Yohanes. Makasih Siap. ya, Terima Pak. kasih, Bu Marcel. Pak Sam, anak-anak yang PTS, Pak. Oh, yang PTS ya, Ci. Siap, PTS. Oke. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Yang kuliah juga lagi ujian. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Yang ujian anak-anak kuliah. Oh, yang ujian, yang perkuliahan ya. Sudah mulai musimnya. Makasih, Bu Kore. Ada lagi Bapak Ibu, saudari tambahan? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mendalami kitab Amsal yang menjadi sebuah kitab yang kaya dengan kebijaksanaan, kaya makna ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menggugah kami untuk semakin rindu untuk mempelajari kitab-Mu dan juga semakin rindu untuk menggali kitab-Mu yang kaya makna, bahkan mempraktikkan dan memeliharanya dalam kehidupan keseharian kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam kondisi menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Biarlah Tuhan yang terus menjaga kondusivitas yang terjadi, Tuhan juga yang menolong agar setiap mereka yang akan berkontestasi di dalamnya, para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah boleh menjadi pihak-pihak yang Engkau pilih untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan seturut hikmat-Mu saja. Mampukan kami sebagai bagian dari bangsa ini untuk berkontribusi nyata dengan mau memberikan aspirasi kami lewat semangat kami di dalam memilih kepala daerah ya Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja kami GKI Cicurug dengan segala kegiatan ke depannya terkait dengan pencalonan bakal calon penatua yang dalam masa pelawatan, juga untuk kegiatan bulan keluarga, Natal dan Tahun Baru, juga rencana-rencana gereja ke depan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah gereja ini boleh terus bertumbuh. Persekutuan kami semakin erat, jadi persekutuan yang sehat, kuat, dan inovatif menghadapi tantangan zaman. Para aktivis kami, mereka yang menjadi guru sekolah minggu, mereka yang memberikan diri untuk menjadi pelayan dalam bidang multimedia, pemusik dan pemandu pujian, mereka yang menjadi pengurus badan pelayanan, mereka yang juga berkontribusi dengan menjadi anggota majelis jemaat, bahkan mereka yang menjadi karyawan kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah kehidupan mereka semua bersama dengan keluarga berada dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, dan juga gerakkan kami ya Tuhan, agar kami menjadi umat yang mau melayani Engkau lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini untuk beberapa sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Pak Yohanes Tobing, untuk Ibu Tugianti, Ibu Yenisim, Ibu Mita Tiuli, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Boro-Brutu, Oma Lena, Ibu Tina, Ibu Wayuni Christine Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Bapak Vekton Ardian Resnawan, Bapak Sutio, Bapak Sugianto, Ananda Ayu Naomi Sinaga, Ananda Giovanno Purba, Ibu Rumini, dan juga sanak saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan sertai mereka semua. Kiranya Tuhan juga yang bekerja lewat segala tindakan pengobatan yang dilakukan, dan keluarga yang mendampingi Tuhan cukupkan senantiasa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang dalam masa ujian, baik itu ujian tengah semester atau ujian di dalam perkuliahan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah mereka semua boleh mengerjakan segala sesuatunya dalam terang kasih-Mu dan dalam kejujuran. Juga para orang tua, Tuhan berikan hikmat ya Bapak agar mendampingi anak-anak ini di dalam kasih. Juga kami berdoa untuk rencana pendirian SMP BPK Penabur di Cicurug ini ya Tuhan. Kiranya segala proses yang telah dilakukan boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tim yang bekerja, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita yang besar, dan kiranya segala sesuatunya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. PPDB atau pendaftaran siswa baru BPK Penabur juga, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah kami juga sebagai bagian dari rekan sekerja Allah, kami boleh menyuarakan bahwa ada
Sekolah yang menjadi kepanjangan tangan gereja untuk melayani anak-anak di bidang pendidikan. Kami juga menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 424 yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. KJ 424 akan menjadi pujian penutup kita pada kesempatan malam hari ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, demikian kegiatan sersan kita pada kesempatan malam hari ini. Apakah ada pengumuman tambahan? Kita mulai dari Komisi Dewasa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Sam. Untuk mungkin mengingatkan kembali untuk pengumuman Komisi Dewasa bahwa Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil akan mengadakan kegiatan atau ibadah gabungan pada tanggal 26 bulan ini. Tempatnya di GKI Cibadak pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan pelayan firmannya Pendeta Lukman Sitorus dari GKI Penginjil. Kami berharap partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk ikut bergabung. Demikian mungkin Pak Sam pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Ada tambahan lagi Bapak Ibu dari Komisi Dewasa? Ada. Lansia ada pengumuman? Kalau lansia yang saya catat Bapak Ibu mengingatkan saja besok itu ada senam ya. Namanya Sasia, senam lansia ya. Jam 8 ya. Jam 8 tanggal 19 tempatnya masih biasa di bawah sana itu ya. Dress code-nya kalau di sini kami dapat infonya adalah kaos hijau ya. Itu saja mungkin kalau dari lansia. Dan juga minggu depan tanggal 25 itu ada PRT lansia atau Rabu Ceria bersama lansia jam 10 ya. Jam 10 Rabu Ceria bersama lansia di ruangan yang sebelah pastori itu. Ruang Ruth namanya. Ya. Juga Bapak Ibu, ya ini yang tadi Persekutuan Cici Suci Penginjil 26 gitu ya. Ini di GKI Cibadak ya. Info lebih lanjut bisa menghubungi Bapak David Sompotan dan juga pengurus Komisi Dewasa GKI Cicurug. Juga Bapak Ibu bagi ini Bapak Ibu yang mungkin dulu pernikahannya baru secara gerejawi saja, belum tercatat secara negara begitu ya. Di kakaknya ditulis kawin belum tercatat, itu bisa ada pencatatan sipil massal di bulan Oktober 2024. Pendaftaran mulai sampai 1 September sampai 13 Oktober, jangan telat Bapak Ibu ya. Diperlihatkan di sini untuk anggota jemaat GKI Cicurug saja ya, eksklusif bagi anggota jemaat GKI Cicurug. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan
dirinya sesuai dengan dokumen yang terdapat di sana. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kontak Bapak Ibnu dengan Ibu Sri Haryati, ya, PIC di kelompok kerja Agape. Juga untuk rekan-rekan GSM dan PF Remaja, jangan lupa persiapan GSM tanggal 21 untuk kelas Daniel sampai dengan Musa jam 7 malam dengan materi bahan yaitu September minggu kelima sampai dengan Oktober minggu kedua. Untuk PF Immanuel dan PF Remaja dan juga GSM kelas Immanuel hari Senin tanggal 23 jam 8 malam secara online dengan materi bulan Oktober 2024. Itu saja mungkin Bapak Ibu, untuk ini juga ada job fair di Klasis begitu ya. Bursa kerja Bapak Ibu bisa lihat tanggalnya, dan informasi ini Bapak Ibu bisa dapatkan di di Warta Jemaat GKI Cicurug yang tertera di Linktree GKI Cicurug yang biasa di-share di Instagram milik gereja maupun juga di YouTube milik gereja, gitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jika sudah tidak ada tambahan lagi, maka terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Pendeta, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat malam.